Oke bro, di pinjaman online ini kamu dapat mengajukan pinjaman hingga 8 juta rupiah teman-teman ya. Nah ini adalah pinjaman online ilegal tentunya. Jadi kalau pinjaman online ilegal tidak perlu teman-teman bayar dan pastinya tidak akan terkena BI checking dan juga di sini bisa menggunakan data busuk teman-teman ya. Oke, kita langsung saksikan videonya, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kopil Official. Salam ke teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel Bang Kopil Official ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Oke teman-teman ya. Nah lanjut teman-teman ya. Nah seperti di intro awal tadi ya teman-teman ya. Nah, saya akan berbagi lagi informasi ya teman-teman ya kepada teman-teman semuanya yang mungkin sekarang butuh dana segar ya teman-teman ya. Nah, sekarang dalam desakan ekonomi mungkin ya, ataupun juga ingin segera mendapatkan pinjaman dana segar untuk segala kebutuhan ya, baik kehidupan sehari-hari, untuk bisnis dan sebagainya lah gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah informasi ya kepada teman-teman semuanya, dan sekali lagi sebelum saya lanjut untuk mengulas pinjaman online ini dan memberikan ya informasi yang lebih detail mengenai pinjaman online ini, saya beritahukan kepada teman-teman semuanya ya. Nah ini semua risiko yang terjadi pada saat teman-teman mengajukan pinjaman online di sini itu semua adalah risiko teman-teman sendiri ya. Dan pasti ini adalah pinjaman online ilegal dan tentunya kita tidak usah membayarnya gitu ya, karena dia sudah tidak terdaftar di OJK dan AFWI. Jadi teman-teman silakan yang cair nanti tidak usah dibayar ya dananya gitu, karena inilah pinjaman online ilegal. Nah gitu. Untuk menghadapi teror DC ini, teman-teman nanti bisa lihat ya di video saya, ada yang lain saya sertakan di kartu, silahkan lihat di situ ya cara menghadapinya. Yang jelas pinjaman online ilegal tidak perlu kita bayar, dan mereka konsekuensi yang kita terima itu tidak akan pernah kena BI checklist ya, karena harus diketahui ya, umumnya pinjaman online legal ya itu berbeda ya sama pinjaman online ilegal ya. Kalau pinjaman online legal dia lebih lebih fokus ya kepada nasabahnya yang gagal bayar, itu akan mereka list di OJK gitu, akan mereka list di BI checking gitu, akan terlist di BI checking. Jadi teman-teman semuanya yang ingin melakukan pinjaman nantinya di bank ya nggak bisa gitu, karena namanya udah hitam ya. Beda cerita kalau sama pinjaman online ilegal, mereka kan tidak resmi gitu, jadi tidak akan pernah kita terkena BI checking gitu apabila kita mengalami kegagalan bayar di sini gitu. Nah itu, jadi di pinjaman online ini pinjaman maksimum itu adalah 8 juta teman-teman ya. Nah ini maksimum 8 juta teman-teman ya. Nah pengguna baru bisa mendapatkan maksimum adalah 8 juta dengan syarat teman-teman melengkapi semua data-data yang mereka butuhkan gitu ya. Nah itu, jadi kuncinya di sini adalah data ya teman ya, data. Walaupun data busuk nggak masalah, yang penting teman-teman mencantumkan data-data itu sedetil-detil mungkin ya, dan memang apa adanya. Mungkin bisa cair teman-teman ya, dan bisa cair gitu, 99,9% pasti cair gitu ya. Nah itu, jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya ketika ingin mengajukan pinjaman online di sini ya. Saya beritahukan dulu ya, nama pinjaman online-nya adalah Sukses Selalu ya teman-teman. Itu bisa teman-teman download di aplikasi di Play Store ya, langsung masuk di Play Store ya. Silakan teman-teman download, di situ ada Sukses Selalu ya gitu. Jumlah maksimal 8 juta. Nah gitu ya. Teman-teman cukup mendaftarnya dengan menggunakan nomor handphone ya, nomor handphone saja, tidak perlu teman-teman menggunakan email, tidak perlu, hanya nomor handphone saja yang nomor aktif ya. Nah gitu, segera ajukan di sini. Nah di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Di sini ada berapa step by stepnya, ada tingkatannya, ada 1 juta, ada 3 juta, ada 5 juta, dan ada 8 juta. Jadi jika kita mengisi informasi yang jelas di sini ya, apalagi dari langkah-langkah ini kita bisa mengisinya secara detail dan juga lengkap semuanya, maka pinjaman kita akan ditingkatkan menjadi 8 juta teman-teman ya. Nah itu semua tergantung di teman-teman semuanya ya, mau mendapatkan limit lebih tinggi ataupun hanya 1 juta aja cukup. Nah itu terserah teman-teman lah gitu ya.
Nah, gitu. Oke, di sini yang paling utama, yaitu yang paling utama saya jelaskan dulu para teman-teman semuanya, adalah tanggal lahirnya sesuai KTP ya, jenis kelamin, status perkawinan ya, alamat wilayah tempat tinggalnya, alamat jalan, dan jenis pekerjaan. Nah, ini kuncinya di sini ada jenis pekerjaan ya teman-teman ya, dan juga alamat asli ini, status perkawinan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat wilayahnya gitu ya. Ini kuncinya di sini teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman memberikan alamat palsu di sini ya. Nah, gitu. Isi sesuai dengan KTP ya, KTP teman-teman gitu. Oke. Jenis pekerjaan juga dibuat apakah seorang pekerja pekerja negeri gitu ya, ataupun wira swasta, itu silakan diisi di sini. Nah, di sini ada pilihan di sini. Apakah dia mungkin wira swasta, karyawan BUMN, ahli profesi, pegawai negeri sipil, pelajar, dan pengangguran. Nah, ini silakan teman buat di sini ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang terkala penting adalah nomor kontak ya teman ya, nomor kontak ya. Nanti teman ikuti lagi di sini nomor kontak. Nomor kontaknya itu terdiri dari nomor kontak yang pernah teman-teman hubungi gitu ya. Nah, teman-teman hubungi nomor-nomor yang pernah berkomunikasi baik secara WhatsApp, inbox, ataupun telepon gitu. Teman-teman silakan isi di situ gitu ya, nomor kontaknya gitu. Dan juga nomor rekening, jangan lupa teman ya, nomor rekening juga sesuai dengan KTP, jangan sampai berbeda ya teman-teman ya, karena di sini kan yang mengajukan pinjaman kita gitu ya. Silakan diisi juga berapa gajinya, nominalnya berapa, kalau bisa diisi sesuai dengan berapa penghasilan yang teman-teman terima gitu ya. Nah, kalau bisa dipoto lagi ya, lokasi kerjanya mungkin di kantor atau di mana gitu, pokoknya teman-teman dokumentasikan gitu. Apabila itu diminta di sini ya teman-teman, silakan diisi. Apabila teman-teman bisa mengisi data-data dengan sesuai ya, maka limit sebesar 8 juta pun cair bisa teman-teman dapatkan di pinjaman online ini gitu ya. Jadi di sini kuncinya ketepatan data teman-teman itu, jangan ada yang tertinggal gitu ya. Nah, jadi ada teman-teman yang mengatakan, Pak, saya autol gitu ya, mungkin ya teman-teman pas pengisian data ataupun juga nanti pas selfie KTP itu tidak jelas gitu ya. Nah, jadi itu mungkin bisa menjadi kendalanya gitu, pinjaman kita ditolak gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman kuncinya ya, ini saya berikan lagi kepada teman-teman semuanya. Kuncinya ada di sini teman-teman. Kalau data-datanya lengkap dan semua yang teman-teman isi di sini sesuai dengan KTP ya, tidak ada kekeliruan ya, mungkin bisa cair teman-teman ya, 99,9% pasti cair gitu. Nah, saya pastikan ya teman-teman ya. Oke. Nah, gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman download ya aplikasinya di Play Store. Sukses selalu nama aplikasinya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya semakin terus semangat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya mengenai pinjaman online dan beberapa hal mengenai pinjaman online. Oke. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.